Selamat malam semuanya, persiapkan diri kalian karena ini di atas jam 9. Nama saya Johan. Saya ingin bercerita tentang pengalaman yang cukup menegangkan saat saya melakukan perjalanan ke daerah Jepara bersama teman-teman saya ketika saya masih kuliah dulu. Kita berangkat dari Jakarta menggunakan kereta pada pukul 6 sore menuju Semarang. Sempat tergesa-gesa karena hampir tertinggal kereta disebabkan macetnya Jakarta. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di stasiun Semarang sekitar pukul 11 malam. Jemputan kita ke Jepara baru akan sampai stasiun jam setengah 2 pagi. Makanya saat itu kita mutusin untuk jalan-jalan dulu ke alun-alun buat killing time. Sampailah kita di alun-alun. Ya, sepi. Gak ada orang sama sekali, tapi ya kita iseng aja, mumpung lagi di Semarang. Kita jalan kaki ke sana ke sini sambil ngobrol. Lumayan lama jalan-jalan di sana, ya awalnya biasa-biasa aja. Suasananya hening. Dan suasana hening itu terpecah karena cekakak-cekikik saya dan teman-teman saya. Tapi lama-kelamaan kok, saya ngerasa ada yang janggal. Seperti ada yang ngikutin. Bulu kuduk saya berdiri. Dan saya merasa ada yang jalan di belakang saya. Terkadang suara langkahnya terdengar. Tapi kadang-kadang hilang. Berkali-kali saya ngeliat ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Awal perjalanan aja udah disambut dengan kejadian yang tidak mengenakan, pikir saya waktu itu. Saya mencoba berpikir positif, walaupun keadaan setelah itu pada kenyataannya tidak menjadi lebih baik. Waktu akhirnya menunjukkan pukul 1.30 dini hari, dan akhirnya mobil jemputan kami tiba. Kami pun bergegas kembali menuju stasiun untuk menghampiri jemputan kami dan kemudian berangkat menuju Jepara. Pada saat semua teman saya tertidur, saya duduk di depan berbincang dengan Pak Sopir. Sering jemput malam, Pak? Ya, sering, Mas. Grup-grup kayak Mas ini. Oh, gitu. Mas, mampir dulu ya ke makam keramat. Nah, jujur ketika Bapak itu ngajak untuk ke makam keramat, saya bingung. Muka Bapaknya sih kelihatan baik, mungkin maksud dia baik gitu. Tapi ya, takut ada apa-apa juga. Lagian udah malam. Saya lalu tanya, "Wah, buat apa ya, Pak?" Bapak itu diem aja, nggak ngejawab. Akhirnya saya sambung lagi. Kita udah janji sama yang punya rumah soalnya, Pak. Nggak enak, udah malam banget." "Nggak apa-apa, Mas, sebentar aja kok," gitu, kata si Bapak. "Nggak usah deh, Pak. Udah nggak enak, saya telat banget dari Jakarta soalnya." "Wah, ya udah kalau gitu, Mas." "Beneran nggak apa-apa kan, Pak?" Saya tanya lagi. Dan Pak sopir pun nggak ngerespon apa-apa lagi setelah saya nanya itu. Akhirnya kita sampai di tujuan dan tanpa basa-basi Pak sopir tadi langsung ninggalin kita. Habis itu kita disambut sama pemilik rumah, diajak berkeliling dan melihat-lihat rumah yang akan kita tempati. Jadi rumahnya itu masih mempertahankan arsitektur rumah Jawa tua yang penuh kayu ukiran di setiap sudut. Dindingnya bata merah, teras depan ada set gamelan dan kursi yang ukirannya mirip nenek-nenek duduk. Terus ada cermin tua berbingkai ukiran yang sangat besar persis di depan pintu masuk. Di samping rumah ada lorong gelap yang nyambung sama taman belakang. Walau secara keseluruhan suasana rumah udah remang-remang, di taman itu benar-benar gak ada penerangan sama sekali. Nah, dari taman itu juga nyambung ke dapur. Terakhir, kamar mandi ada di pojok rumah, gelap banget dan daerah situ juga lembab. Pas lagi lihat-lihat, gak lama, saya melihat teman saya jalan menuju lorong samping rumah yang menuju ke taman belakang tadi. Saya ikutin. Belum sempat saya samperin,
Selang beberapa detik kemudian ada yang menyentuh pundak saya. "Ngapain lo? Ayo masuk." Seketika itu saya kaget. Karena dia adalah orang yang saya lihat tadi. Saya langsung tanya, "Lo tadi ke belakang ya lewat samping?" Terus dia jawab, "Enggak kok. Dari tadi gue depan pagar." Saya pun terdiam dan agak bingung dengan apa yang sebenarnya saya lihat. Tapi lagi-lagi saya memilih diam dan masuk untuk istirahat. Keesokan harinya kami memulai aktivitas memahat. Karena memang rumah tempat tujuan kami itu ya adalah tempat workshop memahat. Pagi hari saya keluar dan ngelihat sudah ada beberapa orang lain di luar teman-teman saya yang sedang beraktivitas di depan rumah tersebut. Yang mengajar adalah bapak pemilik rumah tempat saya menginap. Sebut saja namanya Pak Masnur. Saya dan teman-teman pun menyusul. Workshop dimulai dengan perkenalan alat-alat pahat. Semua duduk di tikar dan kami memperhatikan dengan fokus. Sampai saya sadar ada laki-laki yang mengintip dari balik tembok rumah. Dia hanya berdiri saja, hanya setengah badannya yang kelihatan. Selama pelajaran berlangsung, dia terus berdiri di situ dengan mata yang selalu tertuju kepada saya. Awalnya saya tidak terganggu. Paling anak kampung sekitar, saya pikir. Tapi kemudian dia menggoyang-goyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, dan sangat tidak lazim di mata saya. Saya kemudian bertanya kepada teman saya, "Itu siapa sih?" "Siapa?" kata teman saya. "Itu yang di pojokan." "Mana?" Jelas teman saya tidak bisa melihat sesosok itu. Saya lihat lagi, memang ternyata laki-laki tadi sudah tidak ada. Perasaan saya tidak enak. Sore hari setelah beraktivitas, akhirnya giliran saya untuk mandi. Karena lumayan banyak yang nginap di situ, akhirnya saya kebagian mandi pas maghrib. Saat saya berjalan menuju kamar mandi, di dekat situ ada sebuah cermin tua. Entah apa yang saya pikirkan saat itu, tapi saya ngerasa ingin sekali bercermin. Akhirnya berdirilah saya di depan cermin itu. Ada lampu remang-remang di atas yang menerangi wajah saya, sedangkan lorong di belakang terlihat gelap. Suasana sunyi, hanya terdengar azan dan suara serangga saja. Tidak lama, bulu kuduk saya berdiri. Perasaan seperti diikuti itu datang lagi. Badan saya menjadi dingin. Dan samar-samar, gamelan di teras berbunyi perlahan. Perasaan saya tidak enak. Tadinya sempat tidak jadi mandi. Namun hal yang lebih aneh lagi terjadi. Selang satu kedipan mata, tiba-tiba bayangan saya di cermin berubah. Kaki saya berubah menjadi penuh tanah dan luka. Tangan saya bolong di sana-sini. Perut saya penuh luka tusukan, borok dan keluar darah sampai bercucuran. Saya terdiam saja di situ, masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Perlahan, saya mengangkat mata saya untuk melihat muka, rahangnya kemudian jatuh menjulur ke bawah. Dia mencoba menangkap saya. Saya pun terkejut, jantung saya berdebar tidak karuan dan akhirnya saya lari ke kamar. Saya baru sadar kalau itu bukan refleksi saya, melainkan orang yang tadi siang saya lihat. Sejak saat itu, saya tidak berani lagi ke kamar mandi itu. Malam pun datang. Kami menyantap makan malam dan bersenda gurau di teras belakang rumah tersebut. Walau sudah banyak hal aneh terjadi, tapi gak enak rasanya cerita karena suasana hati teman-teman lagi senang semua. Walaupun ada terbesit pikiran, apa saya balik saja besok? Tapi ya sudahlah. Pada saat kami berbincang-bincang, lagi-lagi hal janggal muncul. Ada sesuatu di taman yang gelap itu. Saya memperhatikan dan mencoba menerka, apa itu ya? Saya ingat betul di pojok taman belakang terdapat sebuah pohon besar.
Namun malam itu saya seperti melihat pohon itu bersebelahan dengan pohon lain. Saya kemudian berdiri. "Kemana lo?" kata teman saya. "Pipis," jawab saya. Penasaran, saya lalu coba dekati pohon itu. Semakin dekat, semakin saya sadar kalau itu bukan pohon. Tidak ada ranting sedikit pun. Dan permukaannya tidak menyerupai kayu, melainkan kulit. Ternyata yang saya lihat adalah sepasang kaki yang besar. Dan ketika saya melihat jauh ke atas, terlihat ada sesosok yang sangat besar. Mungkin setinggi bangunan lantai 5, mencoba mendekati saya dengan mata merah dan mulutnya yang terbuka lebar dengan gigi-giginya yang tajam. Ya Tuhan, pikir saya, kenapa ini semua terjadi sama saya? Seketika saya langsung lari tunggang langgang. Saya memasuki rumah dan bersembunyi di bawah selimut kasur saya. Malam itu, saya terus mendengar suara aneh datang dari taman belakang. Sosok yang besar tadi masih teringat di kepala saya. Saya tidak keluar, dan saya tidak berani membuka mata sedikit pun dari dalam selimut. Teman-teman saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya bisa berharap hari-hari saya di sana segera berakhir, dan kami segera beranjak dari sana. Akhirnya, pagi pun tiba dan akhirnya kami beranjak dari rumah tersebut menuju Pantai Kartini untuk melanjutkan perjalanan kami. Saya berharap ini semua tidak akan bertambah parah karena saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa jika itu semua kembali menghantui saya selama perjalanan kami di Jepara. Masih ada lagi kisah mengenai perjalanan saya di Jepara. Saya akan ceritakan di podcast selanjutnya. Selamat malam.